Panjang sekali, tapi sudah saya maknanya begini. Mencintai makhluk Allah, mencintai makhluk Allah. Yang disebut makhluk itu semua kejadian, semua yang ada di atas bumi, di bawah langit, atau semua yang bisa kita ketahui ini makhluk. Mencintai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering saya sampaikan, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita juga harus sayang. Jangankan kepada binatang, kepada pepohonan pun kita harus sayang. Jangankan kepada pepohonan, kepada batu, pada apapun kita harus sayang. Karena itu makhluk Allah dan semuanya itu bisa bertasbih. Di Quran ayatnya banyak sekali bahwa semua makhluk termasuk batu bisa bertasbih. Bahkan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minha wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu gelundung dari gunung itu juga takut pada Allah SWT. Ini harus ada kesadaran. Kadang-kadang kita tidak lebih mulia dari makhluk yang lain. Ada cerita singkat bahwa seorang mursyid atau seorang kiai didatangi muridnya, pokoknya murid ini ingin sakti, ingin punya kelebihan, ingin punya ilmu yang linuwih gitu. Oleh kiai, silahkan kamu mencari silahkan keluar mencari makhluk yang lebih rendah darimu. Jadi ujiannya silakan cari makhluk yang lebih rendah dari kamu. Kemudian ketemu orang pengemis di jalan itu. Wah, ini kayaknya lebih rendah, lebih hina dari saya. Dilaporkan pada mursyid, saya sudah ketemu. Siapa? Itu pengemis. Kok bisa? Pengemis itu bisa jadi justru hidupnya selalu diampuni Allah SWT. Karena beratnya hidup, justru beratnya hidup itu mendapat ampunan dari Allah SWT. Sementara kamu kan tidak. Apa jaminannya bahwa kamu diampuni Allah? Justru dia bisa lebih mulia dari kamu. Terus kalau gitu keluar lagi. Ketemu anjing yang gresek itu mencari-cari sisa makanan di tempat sampah. Wah, ini makhluk ini mesti lebih hina dari saya. Langsung lapor ke mursyidnya. Yai, saya sudah ketemu yang lebih hina dari saya. Apa? Anjing tadi ya kotor, kemudian kok bisa? Anjing itu tidak ada pertanggungjawaban akhirat. Dia tidak akan masuk neraka. Sementara kamu, oh iya, akhirnya tidak dapat. Panjang itu ceritanya, panjang, tapi intinya ternyata yang terakhir itu ketemu apa? Ketemu barang mati. Ya katakanlah pohon. Ketemu pohon. Saya lupa pohon apa. Yang jelas dia merasa, nek pohon ini kan tidak berkutik apa-apa, tidak bisa apa-apa. Pohon anggur atau apa pokoknya. Kemudian dilaporkan pada ustadznya, saya ketemu itu pohon itu tidak bisa apa-apa itu. Kamu tahu bahwa pohon itu bermanfaat untuk manusia dan tidak akan dihisab. Sementara kamu, akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa dia makhluk yang paling hina. Harus setelah mengakui seperti itu baru diterima sebagai santrinya. Sementara kita ini, ya terus terang ya kita belum sampai ke tingkat itu, tapi setidaknya ada kesadaran. Ayo menjadikan ibrah itu untuk menekan sedapat mungkin kesombongan kita, menekan sedapat mungkin hati yang merasa hebat dan sebagainya. Jadi dan untuk menghidupkan rasa sayang cinta kita kepada sesama makhluk. Baik, itu yang
nafsu yang ke-6, nanti yang berikutnya yang ke-7 kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Apa? Iya. Yang ketiga apa itu? Lutfu. Nah, begini. Jadi karena ini panjang itu, kalau lutfu itu hanya sebatas sayang dalam pengertian sikap, kalau ini dalam pengertian tindakan. Yang apa? Yang bahasa Arabnya begini, al-mail ilaihim li ikhrajihim minadz-dzulumat tobaihim min dzulumat tobaihim. Jadi gini, cinta yang dimaksud yang ke-6 ini adalah cinta yang ditindaklanjuti. Miripnya gini, antara simpati dengan empati ya. Kalau empati itu sikap, kalau simpati itu sikap, kalau empati itu sikap dan tindakan. Nah, gitu. Jadi kalau yang ketiga al-lutfu itu sikap. Kemudian kalau yang al-mail ilaihim itu sikap dan tindakan, atau lebih tindakan, lebih berat ke tindakan. Kira-kira sama dengan ujub dan takabur. Ujub itu sombong tapi masih dalam hati, takabur itu sombong sudah dalam bentuk tindakan. Loh, apa bedanya? Ya sebenarnya kalau dipandang sepintas ya sepodo ae. Adanya tindakan buruk mesti karena hati yang buruk, tapi dalam ilmu tasawuf memang dibedakan untuk membuat kelas. Orang yang kelasnya masih kelas dalam hal akhlak ya. Dalam hal akhlak, kalau masih dalam hati itu belum bernilai, tapi kalau sudah dalam bentuk tindakan itu sudah ada nilainya gitu. Jadi ya, ini memang dibedakan. Kalau nomor 6 itu masih dalam bentuk sikap, lebih pada sikap, tapi kemudian yang nomor 3 sikap, nomor 6 ini sudah sikap dan tindakan itu lebih kepada tindakan. Begitu.